Shalom saudara, senang berjumpa kembali di hari ini, hari yang dijadikan Tuhan bagi kita sekalian. Kita semua sudah mengetahui bahwa doa adalah seruan dan permohonan kita kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bahkan kita juga mengetahui bahwa doa itu memiliki kuasa yang besar. Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itulah sebabnya di dalam Injil Lukas pasal 18 Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak jemu-jemu berdoa. Tetapi kali ini kita akan menemukan bahwa ada tujuan lain dari doa yang bukan hanya sekedar seruan dan permohonan kepada Allah. Mari perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Mazmur 34 ayat 15 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Dalam Amsal 15 ayat 29 dikatakan Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 8 berkata, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang benar dikenannya. Dan kembali Yakobus 5 ayat 16 saya bacakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dari ayat-ayat yang kita lihat tentang doa ini, maka doa selalu disandingkan dengan kalimat orang benar. Artinya doa yang memiliki pengaruh dan dampak yang hebat adalah doa orang benar. Itu berarti tujuan doa yang harus kita mengerti adalah menjadikan kita sebagai orang benar. Berdoa berarti menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki kualitas kebenaran. Saya percaya di saat sekarang ini Tuhan menghendaki agar kita melakukan migrasi atau perpindahan posisi dalam perjalanan kekristenan kita. Dalam hal berdoa, kita tidak boleh lagi berada pada posisi menitip doa melalui orang lain. Tentu tidak salah untuk minta didoakan, tetapi kita harus bergerak secara dinamis menuju posisi berikutnya, yaitu saya berdoa sendiri, yaitu kehidupan doa pribadi yang terus meningkat kualitasnya sebagai bukti pertumbuhan kerohanian kita. Karena di posisi ini kita menjadikan doa sebagai jalan menuju status orang benar menurut firman Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, siapakah orang benar itu? Seperti apakah kehidupan orang benar? Yang pertama, Alkitab berbicara tentang Abraham sebagai orang benar. Dikatakan dalam Roma 4 ayat 18-22, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Yang kedua, Alkitab juga berbicara tentang Nuh sebagai orang benar. Dikatakan dalam kitab Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Akan tetapi kabar baiknya, Alkitab juga mengatakan bahwa kita juga orang benar karena Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 29 berkata, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Karena itu saudara, doa bukan sekedar berseru dan menaikkan permohonan kepada Tuhan, tetapi merupakan natur serta upaya untuk mengejar kualitas kebenaran dan kekudusan yang sejati. Bagaimana doa dapat menjadikan kita orang benar? Yang pertama, berdoa membuat kita berjaga-jaga dan tidak jatuh dalam pencobaan. Matius pasal 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yang kedua, berdoa menjadikan kita tunduk dan taat kepada Kristus menurut Injil Lukas pasal yang ke-18. Dan yang ketiga, berdoa membuat kita menguduskan diri. Menurut 1 Timotius 4 ayat 4-5, doa dan firman Tuhan itu menguduskan kita. Dikatakan karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kita menarik pelajaran secara khusus dari peristiwa Nuh, Abraham, dan Lot saat air bah dan api melanda, maka Allah memisahkan orang benar dan orang fasik dari penghakiman yang mendatangkan hukuman, kematian, dan kebinasaan. Kita punya kesimpulan kali ini, berarti doa buat kita bukan soal mendapatkan apa, tetapi soal menjadikan apa kita ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah saudara belum melihat jawaban doamu? Jangan menyerah, tetaplah berdoa. Percayalah, Tuhan bukan hanya sekedar mendengar doa kita, tetapi matanya tertuju kepada setiap kita untuk menjadikan kita orang-orang benarnya. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat melanjutkan kehidupan saudara yang berkemenangan melalui doa dan kuasa firman-Nya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai pada akhir tayangan. Doa saya buat setiap saudara, Immanuel, Tuhan menyertai kita senantiasa.